Shalom, selamat pagi saudara terkasih. Pagi ini kita akan datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Mari siapkan hati pikiran kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan datang menyembah Engkau. Pagi ini Tuhan, Engkau boleh hadir dalam hati pikiran kami, menemani aktivitas kami sepanjang hari. Terlebih dahulu kami Tuhan boleh datang menyembah Engkau. Kami ucap syukur untuk malam yang sudah kami boleh lewati, untuk kasih setia Tuhan, perlindungan-Mu bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapa, terima kasih berkati hari yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak
Kami percaya begitu besar kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami pagi ini akan boleh mendengarkan rema kebenaran Tuhan. Tuhan pimpin kami sehingga firman Tuhan menjadi benih yang subur di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, hari ini satu kebenaran firman Tuhan kita boleh dengarkan pada pagi ini dari 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 16, Saudara. 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 16. Saya akan bacakan dalam perikop ini. 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 16 berkata begini. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul. Diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apakah engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku? Maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah kutemukan. Dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah kamu yang akan kau perbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbantin Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepada 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk ke kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan berpenuhan seperti nabi, maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan mendatang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu. Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi-nabi di tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi itu. Lalu berkatalah orang yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul termasuk juga golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Dan paman Saul berkata kepada bujangnya, dari mana kamu? Jawabnya, mencari keledai-keledai itu, tetapi ketika tidak terlihat maka kami akan pergi ke Samuel. Kemudian paman Saul itu berkata, coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu. Ayat terakhir, kata Saul kepada pamannya, terus saja diberitahukannya kepada kami bahwa keledai-keledai itu telah diketemukan. Perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya tidak diceritakan kepadanya. Saudara, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Samuel, ya, Samuel dan juga Saul, saudara. Dalam perikop yang kita baca hari ini, satu tema, dia layak ditinggikan. Setiap manusia, saya dan saudara adalah alat di tangan Allah yang Maha Kuasa. Walaupun Saul pada akhirnya kelak menjadi raja atas Israel, kedudukannya tetap berada di bawah Allah. Saul diurapi Tuhan, saudara. Dia menjadi raja. Artinya kekuasaan Saul itu berada di bawah kekuasaan Allah. Hal ini penting untuk diingat bahwa ketika seseorang sudah mencapai level tinggi, dia lupa bahwa apa yang dia raih, apa yang dia dapat, dari mana asal dan sumbernya, dia lupa, saudara.
Jadi diingat, manusia cenderung ingin berkuasa tanpa batas, baik atas orang lain maupun atas dirinya, saudara. Pengangkatan Saul sebagai raja bukanlah semata-mata agar dapat menikmati yang namanya kehidupan, kenyamanan hidup. Sebagai seorang raja, Allah punya tujuan bagi seorang Saul pada waktu itu. Allah memiliki tujuan di balik pengangkatan tersebut. Saul memiliki tugas yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah. Tugas Saul adalah sebagai seorang raja, memerintah dan menyelamatkan mereka dari musuh-musuh. Dan tentu kalau kita melihat kembali kepada diri kita, bahwa setiap kita juga diberi tugas oleh Allah. Semua sesuai dengan keunikan kita, dengan kapasitas kita. Seperti Saul, kita pun harus mempertanggungjawabkan tugas itu kepada Tuhan. Ketika Tuhan berikan tugas kepada saya, kepada saudara, ia juga memberikan penyertaannya. Penyertaannya memberi janji penyertaan Tuhan dan janji kekuatan kepada Saul. Bahkan Roh Tuhan sendiri datang untuk memberi kekuatan kepada Saul. Tuhan pun memberi kita tugas, saudara, untuk menyertai kita melalui Roh-Nya yang kudus, sehingga kita memiliki kekuatan dan karunia yang luar biasa untuk melaksanakan setiap tugas kita masing-masing di bumi ini. Melalui pengalaman bersama dengan Tuhan, Saul belajar yang namanya rendah hati. Rendah hati, jujur, melihat kedalaman dirinya, siapa yang telah mengurapinya. Dia melihat itu semua. Saul tidak membanggakan diri yang kini sudah menjadi raja, melainkan menunggu waktu Tuhan untuk menyatakan hal itu kepada orang lain, saudara. Kita perlu belajar memiliki kerendahan hati yang sama. Ketika Tuhan telah melakukan pekerjaan besar dalam diri kita, maka yang harus kita beritakan pada orang lain bukanlah siapa saya, melainkan siapa Tuhan saya. Kita harus semakin bungkam tentang diri kita sendiri dan semakin banyak bicara tentang Tuhan, bukan bicara tentang diri kita. Kita harus semakin menyangkali diri kita sendiri dan semakin terus mengakui Tuhan. Saudara, pagi ini apa yang kau alami? Mungkin begitu banyak tantangan, tapi Tuhan hari ini mengajarkan kita seperti Saul, mau belajar untuk rendah hati, saudara, mau untuk belajar jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita mengalami itu, bukan lagi siapa kita, tapi siapa Tuhan kita yang menjadi kesaksian kita. Percayalah bahwa ketika kita terus mencoba belajar terus dan menjadikan gaya hidup kerendahan hati, itu akan memampukan kita untuk terus melihat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini manusia yang jika tanpa Tuhan kita bukanlah manusia yang kuat, manusia yang hebat, manusia yang bisa mampu menjalani kehidupan ini sendiri. Hari ini saya mengajak kita untuk berdoa.
lemah fisik Tuhan jamah dalam nama Yesus. Kami yang hari ini mungkin dalam pergumulan rumah tangga, ekonomi, anak Tuhan juga berkati Bapa, berikan kami kekuatan, pemulihan, berkat dan anugerah-Mu. Kami percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami yang dalam studi, dalam pendidikan. Tuhan berkati Bapa, Tuhan juga sertai kami. Terima kasih Yesus. Syukurku buat hari yang Kau beri, tak habisnya kasih dan besar setiamu di sepanjang buat hari yang Kau besar setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan yang baik, terima kasih pagi ini kami berdoa. Tuhan berkatilah anak-anak Tuhan yang hari ini boleh beraktivitas dalam setiap pekerjaannya dan juga kegiatan-kegiatan. Lindungi mereka, jamah mereka Tuhan, lawan mereka, jauhi mereka dari kuasa-kuasa jahat, bahkan niat jahat di dalam diri mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajar kami terus untuk melihat kuasa Tuhan begitu hebat, sehingga kami terus mempercayakan dalam tangan Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, nyatakan kuasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Shalom.